Rezeki yang Allah berikan untuk kita sudah cukup memenuhi kebutuhan kita, tapi jadi kurang bila untuk memenuhi gaya hidup kita. Saya ini cuman ingin ngingetin sama crazy rich yang di atas itu loh Pak. Crazy rich itu apa artinya Pak? Orang kaya sedeng, pamer harta, sampai anaknya ulang tahun diberikan jet, jet Pak. Anak umur 3 tahun dibelikan jet, ternyata korupsi timah ternyata ya. Yang lagi viral sekarang, nilainya apa itu? Yang baru kebaca aja 271 triliun, Pak. Alangkah gedenya duit segitu. Nah, mengapa terjadi korupsi yang begitu banyak? Apa dia miskin? Tidak, kaya, tapi gaya hidup. Kami adalah Laskar Sabilillah, pecinta Wali Songo dan para anbiya, pewaris peradaban Islam di Nusantara, hingga berkibar bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini belum masuk kategori bangsa yang bahagia. Bahkan saya sangat memprihatinkan, dari 10 negara paling bahagia di dunia internasional, enggak ada satupun negara Islam. Ya gimana mau dikatakan negara bahagia kalau negara-negara Islam kerajaannya perang, kayak di Arab itu kan? Gimana mau bahagia kalau bom meletus terus, tembak-tembakan, bunuh-bunuhan atas nama agama. Allahu Akbar bukannya buat sholat, Allahu Akbar bukannya buat takbir lebaran, Allahu Akbar buat demo marah-marah, Allahu Akbar buat perang, bunuh-bunuhan. Kapan kita bahagianya? Indonesia belum masuk negara paling bahagia. Negara yang paling bahagia itu Finlandia, Norwegia, Swedia. Itu negara-negara Eropa malahan yang dikategorikan sebagai negara paling bahagia. Apa indikator pembandingnya buat pelajaran buat kita? Begini nih. 10 negara yang paling bahagia itu punya 5 indikator mengapa mereka bahagia. 1, gaya hidup. Gaya hidup mereka itu sustainable, kalau kata orang barat itu berkesinambungan. Nah, gaya hidup orang kita Pak, besar pasak daripada tiang. Gimana kita mau bahagia? Yang kedua, mereka menghindari hutang. Nah, orang kita kerjaannya ngutang aja. Ini kedua. Yang ketiga, mereka itu korupsi di negaranya 0,0 sekian persen, minim sekali. Di Indonesia korupsinya ranking 4 sedunia internasional. Gimana kita mau bahagia? Mereka ada jaminan sosial, jaminan kesehatan gratis, jaminan pendidikan gratis. Nah, kita orang miskin dilarang sakit Pak, ditolak sama rumah sakit, apalagi nunggak BPJS. Seakan-akan kalau orang miskin yang sakit males orang ngeladen. Tapi kalau orang kaya yang sakit bayarnya VIP, VVIP, Presiden Suite misalnya, pelayanannya luar biasa. Kita masih tangeh dari bahagia itu. Kemudian yang kelima, negara macam Norwegia, Swedia itu negara yang tingkat kepedulian sosialnya sangat tinggi sekali. Maka di Norwegia kalau orang panen mangga, panen apel, dikasih tulisan di pohon apel, pohon mangga, yang mau silahkan ambil. Tetangga ngambil secukupnya, bawa kantong kresek. Coba jajal Pak kita di Indonesia, bapak-bapak punya mangga lebet, lalu kasih tulisan aja Pak, yang mau ambil bawa karung tetangga Pak. Bukan ngambil secukupnya, habis tahu-taunya. Ini Indonesia, itulah mengapa kita belum bahagia. Nah, saya menceramahkan begini bukan untuk berkeluh kesah Bapak Ibu. Saya ingin ngajak kita semua termasuk saya, yuk kita jadi bahagia. Mari kita ulas dari yang pertama. Ramadan menjanjikan bahagia, Idul Fitri adalah kemenangan dan kebahagiaan. Artinya negara barat bisa bahagia karena mereka mengamalkan ajaran Islam walaupun mereka belum Islam. Nah, kita yang ngakunya Islam, KTP-nya Islam, kita mengabaikan ajaran Islam itu sendiri. Di aspek yang pertama, gaya hidup. Gaya hidupnya negara-negara bahagia itu rakyatnya gaya hidup yang berkesinambungan.
Enggak dapat hari ini, makan habis hari itu juga. Nah beda sama orang kita. Orang kita ini besar pasak daripada tiang. Biar tekor asal kesohor. Kalau kata wong Palembang, Pak, kue putu buatan cek gaya, awak buntu banyak gaya. Di Norwegia itu gaji guru sebulan, kalau pakai konversi rupiah, itu 395 juta rupiah sebulan. Kalau kita bulatkan Bapak Ibu, 400 juta sebulan gaji guru, satu guru itu. Tapi gaji PNS di Norwegia 395 juta rupiah, mereka rata-rata tidak beli mobil. Mereka senang cuman punya sepeda, uangnya mereka tabungkan, mereka investasikan. Kalau kemana-mana mereka tinggal pesan taksi saja. Daripada punya mobil riweh bagi mereka, sudah pesan taksi saja. Coba lihat orang Indonesia, PNS, maaf yang PNS ya, gaji 6 juta sebulan, katakanlah dimahal-mahalkan, nyicil Kijang Innova, cicilannya aja 6 juta. Ya gimana PNS nggak stres semua Pak? Ya stres dong. Gaji udah habis buat cicilan Innova, nggak mau dia mobil-mobil yang biasa, maunya yang mobil mahal. Ya stres dewe kan. Akhirnya tadi ketika melayani masyarakat monyong aja. Begitu masyarakat kasih salam tempel, oh mulai nyengir dia. Mengapa banyak pelayan-pelayan masyarakat itu Pak tidak melayani masyarakat? Karena gajinya sudah habis. Dia selalu berpikir kalau lo mau gua layani, ya kasih gua duit dong. Dia nggak sadar kalau yang ngegaji dia itu rakyat juga kan. Tapi karena gaya hidup besar pasak daripada tiang. Saya yakinkan Bapak Ibu, kalau gaya hidup kita begini, antara pendapatan dengan pengeluaran tidak seimbang, kita yang akan sengsara sendiri. Kita yang akan menderita sendiri nantinya. Makanya benar kalau pelajaran dari Nabi itu kan laisal ghina an kathratil arad. Yang dikatakan kaya itu bukanlah orang yang banyak harta, banyak perbendaharaan, banyak koleksi. Orang kaya tidak dilihat dari gaya hidupnya. Walakinnal ghina nafsi, tapi kaya yang sebenarnya kaya jiwa kalian semua. Kaya itu soal rasa, bukan soal harta. Betapa banyak orang yang kaya harta tapi miskin rasa. Tidak sedikit orang yang katanya miskin harta tapi kaya rasa. Bukan kaya yang menjadikan Anda bahagia, tapi rasa bahagia yang membuat Anda jadi kaya. Bukan kaya yang membuat Anda bersyukur, tapi bersyukurlah yang menjadikan Anda semua kaya. Karena ini soal rasa. Jadi kita kembali ke aspek yang pertama tadi, gaya hidup. Kalau kata orang bijak begini Pak, rezeki yang Allah berikan untuk kita sudah cukup memenuhi kebutuhan kita, tapi jadi kurang bila untuk memenuhi gaya hidup kita. Saya ini cuman ingin ngingetin sama crazy rich yang di atas itu loh Pak. Crazy rich itu apa artinya Pak? Orang kaya sedeng. Tahu kan artinya? Crazy rich itu orang kaya sedeng namanya. Itu crazy rich. Senang amat mereka disebut crazy rich ya Pak. Pamer harta. Sampai anaknya ulang tahun diberikan jet. Jet Pak. Anak umur 3 tahun dibelikan jet. Ternyata korupsi timah ternyata ya. Yang lagi viral sekarang, nilainya apa itu? Yang baru kebaca aja 271 triliun. Pak. Alangkah gedenya duit segitu. Nah, mengapa terjadi korupsi yang begitu banyak? Apa dia miskin? Tidak, kaya, tapi gaya hidup. Gaya hidup tuh mahal sekali. Cobalah artis-artis itu beli tas Pak, harga 1 miliar. Kalau bagi kita yang biasa-biasa ini kan nggak masuk akal kan? Lu apa manfaatnya? Mending tasnya cuma 1, 10 lemari penuh amat tas semua. Apa gunanya? Tapi ada orang beli jam mesti miliaran harganya. Ini kan gaya hidup yang salah. Kadang-kadang mending nggak pamer, ini pamer juga ya. Ada artis beli bathtub 3 miliar. Bathtub itu kan bak mandi sih Pak. Padahal beli aja di pasar itu yang anti pecah merek gitu Pak.
Itu mas 100.000 gede banget buat bak mandi itu. Atau cari yang 200.000 tebal nggak pecah-pecah nggak, merek aja anti pecah. Nah mereka 3 miliar. Oke, duit mereka, apa urusan sama kita? Oke begitu. Tapi mbok yau jangan pamer lah. Karena pamer itu kan menyakiti. Kalau di Cina orang yang pamer kekayaan ditangkap, dimasukin penjara. Karena mengapa? Menyakiti hati orang. Kalau kata orang bijak, jangan pamer kekayaan di tengah-tengah orang miskin. Jangan pamer perut kenyang di dekat orang yang lapar. Jangan pamer kesehatan di samping orang yang sedang sakit. Jangan pamer kemesraan di dekat orang yang jomblo. Setuju gak kira-kira? Ya iya Pak, ngenes yang jomblo, jangan macam-macam. Kadang-kadang kita mesti menempatkan diri. Baik, itu yang pertama, gaya hidup. Yang kedua, di negara-negara bahagia itu masyarakatnya menghindari hutang. Nah kita, negara kita ngegedein hutang. Saya ini cuman ingin sumbang saran, namanya penceramah ya Pak. Ustadz kan punya kewajiban mengingatkan. Wong saya juga kalau banyak utang pening saya, kan begitu. Mbok yau negara kita ini pembangunannya udah maju pembangunan negara kita ini. Tapi sayang Pak, utangnya numpuk betul sekarang. Ini yang sangat mencemaskan bagi kita. Membangun itu bagus, tapi ingat, jangan besar pasak daripada tiang. Kalau kita sudah terbelit hutang, kita sendiri yang sengsara. Kan pernah saya sampaikan, penyebab penyakit bukan makanan. Maka hidup jangan terlalu banyak pantangan. Tapi penyebab penyakit itu pikiran. Dan pikiran yang paling membebani cicilan. Gimana coba? Orang Indonesia ini apa-apa kredit. Apa-apa kredit Pak. Gimana kita mau bahagia? Negara-negara yang bahagia itu mereka menghindari hutang. Sebisa mungkin kami tidak akan berhutang. Dan saya warning kepada Bapak Ibu semua, jangan sekali-kali ngutang ke rentenir. Tidak akan pernah berkah orang yang ngutang sama rentenir. Jadi kalau Bapak Ibu sedang ada masalah hutang piutang yang nggak selesai-selesai, dibelit oleh masalah berkait berkelindan, nggak pernah selesai, bukannya selesai muncul masalah baru, sumbang saran. Kalau sedang bermuamalah dengan rentenir, segera tuntaskan. Jangan pernah pinjam ke rentenir lagi. Apalagi minjam ke rentenir buat nutup utang lagi. Kalau ada orang nagih utang maksa bener Pak, bawa golok, ya udahlah beli aja saya nggak apa-apa. Yang penting jangan minjam ke rentenir. Karena tidak akan pernah berkah. Kan ada yang nanya, Ustadz, yang minjam sama rentenir hidupnya tambah sengsara, rentenirnya tambah sugih. Iya Pak. Karena kalau yang minjem kafaratnya di dunia, akhirat dia nggak berdosa lagi. Tapi kalau rentenir, dunianya istidraj, balasannya di akhirat nantinya. Makanya hati-hati. Sebisa mungkin yuk kita hindari berhutang. Tapi yang namanya manusia Pak, Nabi aja berhutang. Nabi saja ngutang loh Pak. Yang penting sesuai dengan kebutuhan. Hanya saja berhutang itu hukumnya mubah, boleh. Ngutangi hukumnya sunnah. Makanya orang yang minjemin tetangganya itu dapat pahala. Berhutang mubah, ngutangin sunnah. Dengar yang begini Pak, yang ngutang pinter. Kalau begitu utangnya gak usah dibayar Ustadz, biar pahala aja terus, ya dosa di elo. Kan hukumnya dia berhubungan. Berhutang mubah, ngutangin sunnah, membayar hutang wajib. Jangan dibalik, ngutangnya wajib, membayarnya haram. Kadang-kadang lebih galak daripada yang ngutangin Pak. Ditagih malah mau bacok. Kan ada yang kayak gitu. Nah ini masalah juga manajemen hutang. Kemudian yang ketiga, mengapa bangsa-bangsa itu bahagia kita belum? Karena indeks korupsi di negara-negara bahagia itu cuma 0, sekian persen. Nah bandingkan sama negara kita, korupsinya ranking 4. Ini masalah. Kalau saya tadi nyuplik tentang korupsi timah, kalau kata Pak Abraham Samad yang dikutip oleh Pak Profesor Mahfud MD, seandainya nggak dikorupsi dari sektor pertambangan saja Pak, timah, emas, apalagi itu nikel sebagainya itu,
Kalau nggak dikorupsi, batu bara dan lain sebagainya dari sektor satu aja, tambang, nisbah, kita dapat bagi hasilnya. Rakyat Indonesia dapat bagi hasilnya per kepala 20 juta rupiah sebulan. Itu kalau nggak dikorupsi. Ya wajar kalau kita dibikin kaget kan oleh korupsi timah itu. Itu baru terbongkar sekarang Pak. Kemarin kemana aja? Udah kemana aja duitnya? Tumpah ke laut mana? Ini masalah kita. Padahal kan dengan sektor pertambangan saja sekolah bisa gratis semua level. Kesehatan bisa gratis. Ini korupsi merajalela. Makanya mental orang Indonesia itu begini, dicerminkan dari sebuah anekdot Bapak. Anekdotnya begini. Presiden mau ngecat istana negara di tender. Yang nawar pertama kontraktor Cina. Kata kontraktor Cina, Pak Presiden, saya sanggup mengerjakan 3 miliar. Hitungannya kayak mana? 1 miliar buat beli cat, yang 1 miliar ongkos tukang, yang 1 miliar profit keuntungan usaha kami. Masuk akal Pak. Maju pengusaha kedua dari Amerika, kami nawar agak mahal dikit, 4 miliar. Hitungannya kayak mana? 1 miliar untuk beli cat, masuk akal. Yang 2 miliar upah, karena orang Amerika punya standar upah lebih mahal. Yang 1 miliarnya lagi keuntungan untuk kami. Datang pengusaha Indonesia Pak, nawar. Saya presiden sanggup 10 miliar. Pikir orang, nggak mungkin menang ini. Pasti yang menang kalau nggak Amerika ya Cina ini. Cina yang paling mungkin menang Pak, karena murah 3 miliar. Apa kata orang Indonesia? Kami sanggup 10 miliar. Hitungannya kayak mana? 4 miliar setoran buat Bapak. Setoran Pak 4 miliar tuh tahunnya. Yang 3 miliar kami jadikan profit buat kami. 3 miliar nggak tanggung-tanggung ngambil untungnya. Yang lain mah cuma 1 miliar. Terus presiden tanya, yang 3 miliarnya mau dikemanain? Yang 3 miliar Pak Presiden mau kami kasihkan ke Cina yang mengerjakannya. Allahu Akbar. Yang menang tender bukan Cina, bukan Amerika, Indonesia. Itulah kalau mau tahu Pak, pemborosan negara kita ini. Boros banget. Coba, sebagai rakyat biasa di bawah, kita semua mau tidak mau, kuping kita ngedengar, mata kita melihat. Apa yang saya katakan ini fakta. Iya Baya? Iya Baya? Coba lihat Pak, pembangunan jalan-jalan itu, apa ada yang jeben coba Pak? Baru di aspal udah jebol lagi jalan itu. Beda betul dengan pembangunan zaman Belanda. Kokoh kan? Makanya Belanda itu masuk dalam kategori 10 negara paling bahagia. Karena nggak ada korupsi di Belanda. Berarti Belanda itu walaupun penjajah Pak, wisket mbien sampai sekarang Belanda itu anti korupsi. Nah nggak tahu kok murid-muridnya Belanda ini malah korupsi gitu ya. Kita ini belajar dari mana sih? Padahal kita ini ngaku Islam. Saya lihat jam dulu. Nah, pokoknya jam 6:04 kita sudahin ya. Kemudian yang berikutnya, yang keempat, mengapa negara-negara itu bahagia? Karena dari aspek jaminan sosial, kesehatan dan pendidikan itu terjamin. Di negara-negara tersebut Pak, mulai dari SD sampai kuliah gratis. Kuliah apapun gratis, kedokteran gratis. Di Indonesia Pak, walaupun pinter anak jenengan, kalau nggak punya fulus, sulit masuk fakultas kedokteran. Ya Pak ya? Ya ada sih yang nggak bayar Pak, tapi dikit. Ada yang nggak bayar dikit. Betapa banyak yang jadi dokter tuh karena bisa bayar. Wajar ketika dia praktek nggak profesional sebagaimana dokter kan? Karena dokternya dokter duit, dokter nyogok, dokter bayar soalnya. Ini fakta di negeri kita ini. Apa-apa mahal. Di negara-negara itu kuliah kedokteran gratis, kuliah apapun gratis. Mengapa orang Indonesia zaman sekarang takut punya anak? Karena punya anak itu mahal Pak biayanya. Sekolah mahal, belum lagi androidnya, belum ongkosnya, belum uang komitenya, belum SPP-nya. Takut orang banyak anak. Kalau zaman dulu banyak anak, banyak rezeki. Karena anak nolongin orang tua. Belum lagi jaminan kesehatan gratis di sana.
Makanya kita ini sangat memprihatinkan sekali. Makanya orang Indonesia cenderung stres. Mengapa cenderung stres? Karena beban kehidupan yang sungguh luar biasa. Makanya saya setuju betul lah kalau pemerintah itu mau menggratiskan biaya pendidikan. Bahkan menggratiskan semua rumah sakit kelas apapun ya, kecuali yang kelas mewahnya, kan begitu. Nah, yang aspek kelima, di sana itu kepedulian sosialnya sangat tinggi sekali. Orang nggak takut kelaparan, karena mengapa? Dia tahu tetangganya akan nolong. Yang saya pelajari begini, di sana itu orang banyak bermental kaya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Dan ini sudah pernah terjadi dalam sejarah Islam. Khalifah Umar bin Abdul Aziz, di zaman beliau orang semua bayar zakat, tapi nggak ada yang mau nerima zakat. Begitu dikasih zakat kepada mustahik, maaf Khalifah, kami nggak nerima zakat. Loh apa? Kami sudah sugih. Bagian ke yang lain lagi nolak semua. Kami sudah sugih. Terpaksa zakat disimpan di Baitul Mal karena semua orang nolak zakat. Kalau kita mau boro-boro Bapak Ibu, ini emang nggak dapat bansos ngamuk, nggak dapat PKH ngamuk, nggak dapat BLT ngamuk. Di Indonesia ini orang kaya nggak mawas diri, yang miskin nggak tahu diri. Ini maaf saya ngomong begitu Pak, yang kaya nggak mawas diri. Mengapa saya katakan begitu? Betapa banyak orang kaya tapi ngambil jatah orang miskin. Buktinya apa? Coba ibu-ibu yang merasa sosialita, mukanya glowing skincare, make up artis, bajunya yang mahal-mahal, belum lagi giwang perhiasan emasnya. Ibunya gaya sosialita, kalau manggil temennya jeng, pakai jang bapaknya. Jeng, hari ini arisan di rumah siapa jeng? Di rumah jeng Astuti. Coba sekarang kita mawas diri, sekali-kali cari di dapur itu ada tabung gas yang warna hijau. Silakan baca tulisannya Pak, hanya untuk masyarakat miskin. Coba kita mesti mawas diri. Betapa banyak orang kaya yang masih menggunakan hak orang miskin di negeri kita ini. Orang kaya bermental miskin. Rumah sudah gedong, tapi masih nerima PKH. Yang bikin jengkel lagi Pak, gara-gara pemilu, bansos cair. Beras dibagiin sebelum pemilu. Habis pemilu tiba-tiba beras langsung ganti harga. Nah rasain lo kan begitu. Kadang-kadang sedemikian rupa Pak. Yang kaya nerima bantuan, yang miskin kemudian terabaikan. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Yuk mulai sekarang kita kalau ingin bahagia, kita contoh negara-negara bahagia itu, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Sesuap nasi yang engkau masukkan ke dalam perut orang yang lapar, itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid jami'. Masjid Babur Rahmah ini megah Pak, gak usah dibongkar pasang lagi. Ini kita masang apa? Masang kaca sama AC ini aja totalnya 400 jutaan. Duit itu Pak, duit itu. Udah bagus begini sudah, nggak usah bongkar pasang lagi. Ini sudah Asmaul Husna ini, plafon kita ini, nggak usah bongkar pasang. Kedepannya kalau ada duit, kita lihat tetangga masjid Bapak Ibu, ada nggak yang nggak kebeli beras? Kan begitu. Ada yang nggak bisa berobat, ada yang nggak bisa bayar sekolah. Lihat keluarga kita yang nggak bisa bayar sehariah di pondok pesantren Pak. Ada santri itu sampai nyuri duit kawannya. Begitu disetrap ditanya, ngapa kamu maling? Udah 3 bulan nggak dapat kiriman orang tua. Ada santri putri Bapak Ibu sampai maling softtek temennya, nangis menggigil dia. Coba makanya kalau ada anak, ada ponaan, ada anak tetangga bahkan yang berangkat mondok Pak, ayo rogoh kantong, nindo le sangu mondok. Mengapa? Masjid megah, agama belum tentu terjaga. Kita semua mewah, agama belum tentu terjaga. Tapi kalau anak kita mondok, belajar agama, agama akan tetap terjaga.
Wa innal ulama'a warasatul anbiya, karena ulama adalah pewaris para nabi. Agama Islam ini tidak diwariskan kepada harta dan kedudukan, tapi Islam ini diwariskan kepada orang-orang yang berilmu.